Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ramadhani Macaisi dengan NIM 2330203029. Di sini saya akan membahas tentang syuro dalam prinsip hukum tata negara Islam. Adapun perbedaan antara hukum tata negara dengan hukum tata negara Islam, yaitu hukum tata negara adalah cabang dari ilmu hukum yang mengatur struktur dan sistem pemerintahan, hubungan antara lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Hukum ini menjadi fondasi dalam penyelenggaraan negara dan menjamin kekuasaan dijalankan sesuai dengan konstitusi. Di Indonesia, hukum tata negara mengatur lembaga-lembaga seperti Presiden, DPR, Mahkamah Konstitusi, dan lainnya dalam kerangka Undang-Undang 1945. Sementara itu, hukum tata negara Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para ulama. Konsep utama seperti syura atau musyawarah, masalah atau kemaslahatan umum dan keadilan, dan amar ma'ruf nahi munkar menjadi dasar dalam sistem kenegaraan Islam. Hukum tata negara Islam tidak hanya fokus pada bentuk negara, tetapi juga pada akhlak pemimpin dan nilai moralitas syariah. Salah satu konsep penting dalam hukum tata negara Islam adalah syura, yaitu musyawarah. Itu prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan negara. Seperti konsep ini tercantum dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38, yang mana artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Syura menjadi fondasi penting karena mencerminkan nilai-nilai partisipasi rakyat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, syura memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi, memberi masukan terhadap kebijakan negara, serta mengkontrol jalannya kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pemerintahan tidak hanya otoriter tetapi terbuka terhadap kritik dan masukan. Syura menjadi alat untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam pengambilan kebijakan publik. Adapun contoh fenomena pada saat ini di Indonesia, yaitu fenomena yang relevan dengan konsep syura dan hukum tata negara Islam, yaitu rencana revisi Undang-Undang Penyiaran. Revisi ini mendapat kritik karena dinilai mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, terutama dalam kontrol isi media dan larangan investigasi jurnalistik. Dalam demokrasi modern, kebebasan pers adalah bagian dari kontrol sosial dan mekanisme checks dan balance terhadap pemerintahan. Dari kacamata hukum tata negara Islam, revisi ini bisa dianggap bertentangan dengan prinsip syura karena dapat membungkam aspirasi rakyat dan menghambat transparansi. Kebijakan publik seharusnya melibatkan suara masyarakat, dan setiap pembatasan harus didasarkan pada maslahah dan keadilan, bukan untuk melindungi kekuasaan semata. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam bisa menjadi pertimbangan moral dan dinamika politik modern. Adapun latar belakang dari fenomena revisi Undang-Undang Penyiaran ini, yaitu rencana revisi Undang-Undang Penyiaran di Indonesia memicu perdebatan serius di kalangan masyarakat, terutama pada jurnalistik, akademisi, dan aktivis kebebasan berekspresi. Salah satu yang paling penting, yaitu kontroversial, adalah upaya pelanggaran jurnalistik investigasi serta penguatan wewenang pemerintahan atau lembaga tertentu dalam menyaring dan mengontrol isi siaran. Hal ini dinilai dapat mengarah pada pembatasan kebebasan pers yang selama ini menjadi salah satu pilar demokrasi dan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Adapun pandangan hukum tata negara Islam dan konsep syura terhadap fenomena ini, yaitu
Hukum tata negara Islam meletakkan dasar konstitusi dan pengambilan keputusan pada prinsip syura atau musyawarah. Syura bukan sekadar bentuk diskusi, tetapi sistem partisipatif yang mewajibkan keterlibatan rakyat dalam menentukan arah kebijakan politik. Dalam konteks revisi Undang-Undang Penyiaran, pembatasan suara media dan dapat diartikan sebagai pengabaian prinsip syura karena menghambat rakyat menyampaikan pendapat serta melemahkan kontrol terhadap pemerintahan. Ini bukan hanya pelanggaran demokrasi, tetapi juga pengingkaran terhadap nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keterbukaan. Masalah dan Islam memang membolehkan pembatasan hak tertentu dalam kondisi tertentu, tetapi syaratnya adalah adanya maslahah atau kemaslahatan umum dan keadilan, serta pembatasan termasuk terhadap pers harus bisa dibuktikan membawa kebaikan bersama, bukan sekadar melindungi kepentingan elit kekuasaan. Dalam revisi Undang-Undang Penyiaran, jika tidak melibatkan publik dan hanya berpihak pada kekuasaan, maka hal itu bertentangan dengan maqasid syariah atau tujuan utama hukum Islam yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, termasuk akal dan kebebasan berpikir. Kasus ini menjadi contoh bagaimana hukum tata negara Islam bukan hanya aturan formal, tetapi juga etika moral dalam bernegara. Nilai-nilai seperti syura, maslahah, dan keadilan memberi landasan kuat untuk menilai kebijakan negara, termasuk revisi undang-undang. Dengan kata lain, hukum Islam bisa menjadi alat evaluatif terhadap kebijakan modern, bukan hanya dalam masyarakat Islam tradisional, tapi juga dalam negara demokratis seperti Indonesia. Ini membuktikan bahwa hukum tata negara Islam tetap relevan dan mampu memberi solusi dalam dinamika sosial politik kontemporer. Dalam konteks konstitusi Islam dikenal dua bentuk, yaitu konstitusi tetap dan konstitusi dinamis berubah. Sabit bersumber dari nas syar'i seperti Al-Quran dan Sunnah yang prinsipnya tetap sepanjang zaman. Contohnya adalah keharusan menegakkan keadilan dan memilih pemimpin yang adil. Sementara itu, ghairi asabit bersifat ijtihad dan bisa berubah sesuai konteks zaman dan kebutuhan umat. Pendekatan ini membuka ruang fleksibilitas dalam merespon dinamika negara modern. Misalnya, sistem demokrasi dan pemilihan umum dapat dianggap bagian dari ijtihad modern yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam selama mengedepankan nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, dan keterbukaan. Ini memperlihatkan kekuatan adaptif hukum tata negara Islam dalam menghadapi perkembangan zaman. Berdasarkan materi yang di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep syura dan hukum tata negara Islam memiliki relevansi kuat dan merespon tantangan demokrasi dan konstitusi modern. Hukum tata negara Islam tidak hanya menjadi sistem pemerintahan normatif, tetapi juga sistem etis yang menekankan pada keadilan sosial, perlindungan rakyat, dan pengawasan kekuasaan. Nilai-nilai ini sangat dibutuhkan di tengah tantangan politik seperti populisme, otoritarisme, dan pembatasan kebebasan sipil. Sebagai penutup, pemahaman terhadap hukum tata negara Islam penting bukan hanya lagi bagi mahasiswa hukum Islam, tapi juga bagi seluruh warga negara Muslim. Hukum tata negara Islam menawarkan solusi tidak hanya teoritis, tetapi juga kontekstual dalam menjawab isu-isu kontemporer. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.